Salam kerahiman. Nah, ini ada statement yang barangkali membutuhkan pemikiran kita ya. Di situ dikatakan, kalau mau menjadi orang yang sungguh-sungguh berdosa, kita tidak perlu melanggar hukum. Cukup memenuhi hukum dengan sempurna. Orang yang tidak berbelas kasih berdasarkan hukum, itulah orang yang mematahkan hati Allah. Pada waktu saya baca statement ini ya, agak bingung juga ya. Kita kan ingin selalu melaksanakan perintah Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang yang melanggar perintah Tuhan, menjadi orang yang berdosa. Tapi di sini dikatakan, kalau mau sungguh-sungguh berdosa justru nggak usah langgar hukum, tapi cukup memenuhi hukum dengan sempurna. Lakukan hukum dengan sempurna. Nah, contoh. Setelah saya ada statement ini ya, saya coba mengingat-ingat pengalaman saya waktu saya masih kerja. Ada seorang manajer ya, dia manajer personalia. Memang di dalam perusahaan tersebut ada aturan-aturan. Contohnya, jam kerja, jam berapa sampai jam berapa. Jam istirahat dari jam berapa sampai jam berapa. Hari Jumat, waktu itu ketentuannya adalah jam 12 sampai jam 1 adalah waktu istirahat. Jadi biasanya hari biasa waktu istirahatnya cuma 30 menit. Tapi khusus hari Jumat, waktu istirahatnya itu 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Karena ada teman-teman yang pergi untuk sembahyang ya, pergi ke masjid untuk berdoa. Nah, pernah suatu kali terjadi, ada beberapa orang yang saya nggak tahu juga sebabnya apa, tapi dia datang ke kantor itu sudah lewat jam 1. Bahkan sudah hampir setengah 2. Si manajer personalia ini merasa ini orang-orang harus dihukum karena sudah melanggar aturan yang ada. Aturannya ada dan melanggar aturan dihukum. Secara aturan memang betul. Aturan itu kan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Jadi kalau aturan itu dilanggar, ya konsekuensinya dihukum. Ada yang memang pergi berdoa ke masjid untuk sembahyang, tapi ada juga teman-teman yang lain memanfaatkan waktu tersebut. Pokoknya Jumat itu jam 12 sampai jam 1 istirahat. Saya bisa pakai waktu saya dan terlambat. Jadi si manajer ini nggak melihat sebabnya kenapa dia terlambat, apakah yang khotbah di masjidnya lama, atau ada teman-teman yang tidak beragama Islam tapi dia memanfaatkan, dan dia melihat juga teman-teman yang beragama Islam belum datang, jadi dia juga akhirnya sama-sama memakai waktu lebih dari yang seharusnya. Dan harus dihukum menurut manajer personalia, dan memang secara aturan iya betul. Tapi menjalankan hukuman karena melanggar hukum, inilah yang disebut dengan jadi kejam. Si manajer nggak melihat sebabnya kenapa mereka terlambat. Dia hanya berpegang pada hukum, dia merasa benar, dia merasa berhak karena manajer personalia untuk menjalankan hukuman tersebut. Saya berusaha nego ya, jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras. Tapi dia nggak merasa salah, dia merasa sebagai manajer personalia wajib tegas melaksanakan aturan perusahaan. Sampai akhirnya saya bicaralah sama salah satu direktur. Dan memang saya cuma dapat satu statement sederhana dari direktur tersebut. Dia bilang begini, Esther, kalau peraturan dijalankan tanpa hati menjadi kejam. Dia bukan orang Kristen, tapi dia bisa bilang begitu. Dan saya evaluasi, ya betul ya. Kalau kita hanya berpikir ada aturan dilanggar, maka kita berhak menghukum, maka kita menjadi kejam. Dan apa yang statement tadi katakan betul juga.
Untuk menjadi orang yang benar-benar berdosa, nggak susah. Lakukan aturan dengan sempurna. Tidak ada excuse, tidak ada toleransi, tidak ada kebijakan apa-apa. Menjadi berdosa karena bos saya bilang, jadi kejam. Orang yang tidak berbelas kasih berdasarkan hukum. Jadi dia udah nggak mau pakai lagi belas kasihnya. Pokoknya hukumnya melanggar dihukum. Orang ini nggak berbelas kasih. Dan di situ dikatakan orang yang tidak berbelas kasih itulah orang yang mematahkan hati Allah. Coba kita refleksi ke diri kita masing-masing. Mungkin kita juga sama dengan dia. Selama itu menguntungkan saya bikin aturan. Aturannya dipakai. Tapi kalau saya yang melanggar, maka saya ingin orang berempati, orang mengerti saya, orang memberikan pengecualian kepada saya karena bla bla bla. Itulah kita manusia yang tanpa sadar untuk kepentingan sendiri, pakai aturan hukum untuk menghukum orang. Tapi kalau untuk diri sendiri, hukum itu menjadi tidak ada kuasanya. Kita kembali lagi ya, belajar dari hati Bapa. Karena belas kasih itu sebetulnya merupakan pewartaan dan pelayanan Yesus. Coba kita lihat seluruh kehidupan Yesus. Dasarnya adalah belas kasih. Hatinya tergerak oleh belas kasih. Melihat orang banyak belum makan, hatinya tergerak oleh belas kasih. Yesus menyembuhkan orang, hatinya tergerak oleh belas kasih. Yesus melihat iring-iringan ya, janda yang anaknya meninggal, hatinya tergerak oleh belas kasih. Semua yang dilakukan Yesus dasarnya dari hati yang tergerak oleh belas kasih. Itulah yang inti pewartaan Yesus dan pelayanannya. Kita yang katanya murid Yesus, apakah melakukan apa yang Yesus ajarkan? Kembali ke cerita tadi ya, manajer. Dia seorang Katolik. Dia merasa punya hak karena saya manajer personalia. Saya nggak merasa bersalah melakukan hukum tersebut. Karena hukum harus ditegakkan. Saya pelaksana hukum dan tidak boleh lemah hatinya. Kalau lemah, bagaimana hukum itu bisa dilaksanakan? Karena prinsipnya seperti itu, maka tanpa dia sadari dia menjadi orang yang kejam. Bandingkan dengan apa yang Yesus katakan ya di 7:42. Engkau harus selalu menunjukkan belas kasihan kepada sesama dimanapun juga. Engkau tidak boleh mengelak darinya ataupun membebaskan dirimu darinya, dari perbuatan belas kasih itu. Itu yang menjadi renungan kita. Hari selain kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu cerita tentang Tuhan Yesus, kita tahu pewartaannya, kita tahu pelayanannya, tapi mari kita juga jadi pelaku firman. Di mana Yesus katakan, engkau harus menunjukkan belas kasihan kepada sesama dimanapun juga. Tidak boleh menghindar, tidak boleh mengelak, atau membebaskan diri. Saya kan melaksanain ini karena tugas. Jadi saya nggak bisa berbelas kasih, nggak bisa lakukan itu. Oke, itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.